Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita, pada hari ini kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kompetensi yang sangat penting dalam dunia ketenagalistrikan, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan akibat listrik atau yang sering dikenal dengan P3K kecelakaan listrik. Materi ini bukan hanya penting untuk diketahui secara teori, tetapi juga harus dipahami secara praktik karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia dan bahkan dapat menentukan hidup atau matinya seseorang. Sebagai mahasiswa teknik elektro, kita sehari-hari berhadapan dengan energi listrik. Kita mempelajari instalasi listrik, panel distribusi, mesin listrik, sistem tenaga, sistem kontrol, hingga peralatan laboratorium yang menggunakan tegangan listrik. Oleh karena itu, risiko kecelakaan listrik merupakan sesuatu yang harus selalu diperhitungkan. Dalam banyak kasus, korban kecelakaan listrik sebenarnya masih dapat diselamatkan apabila mendapatkan pertolongan pertama yang benar dalam beberapa menit pertama setelah kejadian. Sebaliknya, kesalahan dalam memberikan pertolongan justru dapat memperparah kondisi korban bahkan menyebabkan munculnya korban tambahan. Hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian dari pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. P3K merupakan serangkaian tindakan awal yang diberikan kepada korban sebelum bantuan medis profesional tiba di lokasi kejadian. Tujuan utama P3K adalah menyelamatkan nyawa korban, mencegah kondisi korban menjadi lebih buruk, serta mempertahankan fungsi kehidupan sampai tenaga medis mengambil alih penanganan. Dalam konteks kecelakaan listrik, terdapat prinsip yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan yaitu prioritas keselamatan. Banyak orang memiliki naluri untuk langsung menolong ketika melihat seseorang tersengat listrik. Namun tindakan tersebut justru dapat berbahaya apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri sendiri. Oleh karena itu, urutan prioritas yang harus diingat adalah keselamatan penolong, keselamatan korban, dan keselamatan lingkungan sekitar. Keselamatan penolong menjadi prioritas pertama karena penolong yang ikut tersengat listrik hanya akan menambah jumlah korban. Setelah keselamatan penolong dipastikan, barulah dilakukan upaya penyelamatan terhadap korban. Selanjutnya area sekitar juga harus diamankan agar tidak menimbulkan korban tambahan akibat sumber bahaya yang masih ada. Mahasiswa sekalian, kecelakaan listrik dapat terjadi di berbagai tempat, baik di lingkungan rumah tangga, laboratorium pendidikan, gedung perkantoran, maupun industri. Dampak yang ditimbulkan juga sangat beragam tergantung pada besar arus yang mengalir, lama kontak, jalur aliran arus dalam tubuh, serta kondisi fisik korban. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah kehilangan kesadaran. Ketika arus listrik mengalir melalui tubuh dan memengaruhi sistem saraf pusat, korban dapat langsung pingsan atau tidak responsif. Kondisi ini sangat berbahaya karena korban mungkin mengalami gangguan pernapasan maupun gangguan fungsi jantung. Dampak berikutnya adalah luka bakar listrik. Berbeda dengan luka bakar biasa yang hanya mengenai permukaan kulit, luka bakar akibat listrik seringkali menimbulkan kerusakan yang jauh lebih dalam. Arus listrik dapat merusak jaringan otot, pembuluh darah, saraf, bahkan organ internal sepanjang jalur yang dilaluinya. Oleh karena itu, luka yang terlihat kecil di permukaan belum tentu menunjukkan tingkat kerusakan sebenarnya di dalam tubuh. Dampak yang paling fatal adalah terjadinya gangguan irama jantung atau henti jantung mendadak. Arus listrik dapat mengganggu sistem kelistrikan alami jantung sehingga jantung kehilangan kemampuan memompa darah secara normal. Dalam kondisi tertentu korban juga dapat mengalami henti napas yang menyebabkan pasokan oksigen ke otak terhenti. Mahasiswa sekalian, ketika menghadapi kecelakaan listrik, kita harus memahami bahwa bahaya tidak hanya mengancam korban, tetapi juga mengancam penolong. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah langsung memegang tubuh korban yang masih terhubung dengan sumber listrik aktif. Tubuh manusia merupakan penghantar listrik sehingga apabila korban masih tersentuh sumber tegangan, maka arus listrik dapat mengalir ke tubuh penolong. Oleh karena itu, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan sumber listrik sudah diputus.
Pemutusan sumber listrik dapat dilakukan melalui saklar utama, NCB, panel distribusi, atau sumber daya lainnya yang tersedia. Jangan pernah berasumsi bahwa listrik sudah mati tanpa melakukan pemeriksaan. Jika tersedia alat pendeteksi tegangan, gunakan alat tersebut untuk memastikan bahwa area sudah aman. Apabila sumber listrik tidak dapat dimatikan dengan segera, maka korban harus dipisahkan dari sumber listrik menggunakan bahan yang bersifat isolator seperti kayu kering, plastik kering, atau bahan non-konduktif lainnya. Penolong tidak boleh menggunakan benda logam ataupun menyentuh korban secara langsung. Setelah korban berhasil dipisahkan dari sumber bahaya dan area dinyatakan aman, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan kondisi korban. Dalam dunia pertolongan pertama dikenal metode pemeriksaan ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Airway atau jalan napas harus diperiksa terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sumbatan yang menghalangi masuknya udara ke paru-paru. Kepala korban dapat dimiringkan sedikit ke belakang dan dagu diangkat untuk membuka jalan napas. Setelah jalan napas dipastikan terbuka, pemeriksaan dilanjutkan pada breathing atau pernapasan. Penolong harus mengamati gerakan dada, mendengarkan suara napas, serta merasakan hembusan udara dari hidung atau mulut korban. Pemeriksaan ini dilakukan dalam waktu singkat namun tetap teliti. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan circulation atau sirkulasi dengan meraba denyut nadi, terutama pada arteri karotis di leher. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui apakah jantung masih bekerja secara efektif atau tidak. Apabila korban tidak sadar tetapi masih bernapas dengan normal, maka korban dapat ditempatkan pada posisi pemulihan untuk menjaga jalan napas tetap terbuka sambil menunggu bantuan medis datang. Namun apabila korban tidak bernapas dan tidak memiliki denyut nadi, maka tindakan resusitasi jantung paru atau CPR harus segera dilakukan. Mahasiswa sekalian, CPR merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting karena dapat mempertahankan aliran darah dan oksigen menuju otak ketika jantung berhenti bekerja. Kita mengetahui bahwa sel-sel otak mulai mengalami kerusakan permanen setelah beberapa menit tanpa suplai oksigen. Oleh karena itu, kecepatan dalam melakukan CPR sangat menentukan peluang hidup korban. Langkah pertama dalam CPR adalah menempatkan tangan pada bagian tengah dada korban. Posisi telapak tangan harus tepat di tulang dada atau sternum. Tangan yang satu ditempatkan di atas tangan lainnya dengan jari-jari saling mengunci. Setelah posisi benar, dilakukan kompresi dada dengan kedalaman sekitar 5 hingga 6 cm. Kecepatan kompresi harus berkisar antara 100 hingga 120 kali per menit. Setelah setiap kompresi, dada harus dibiarkan kembali ke posisi semula agar jantung dapat terisi darah secara optimal. Setelah 30 kali kompresi, diberikan 2 kali napas buatan. Napas diberikan secara perlahan hingga terlihat dada korban mengembang. Selanjutnya siklus 30 kompresi dan 2 napas buatan diulang terus-menerus sampai korban menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bantuan medis tiba, atau penolong tidak mampu melanjutkan tindakan. Selain gangguan kesadaran dan henti jantung, korban kecelakaan listrik juga sering mengalami luka bakar. Penanganan luka bakar listrik harus dilakukan dengan hati-hati karena kerusakan jaringan dapat jauh lebih luas dibandingkan yang terlihat dari luar. Langkah pertama adalah mendinginkan area luka menggunakan air bersih yang mengalir dengan suhu normal selama sekitar 10 hingga 20 menit. Tujuan tindakan ini adalah menghentikan proses kerusakan jaringan akibat panas yang masih berlangsung. Yang perlu diperhatikan adalah jangan menggunakan es secara langsung karena suhu yang terlalu dingin justru dapat memperparah kerusakan jaringan. Selain itu, lepuhan yang muncul pada luka bakar tidak boleh dipecahkan karena berfungsi sebagai pelindung alami terhadap infeksi. Setelah proses pendinginan selesai, luka ditutup menggunakan kain bersih atau perban steril. Hindari penggunaan kapas secara langsung pada luka karena serat kapas dapat menempel dan menyulitkan proses perawatan medis berikutnya. Mahasiswa sekalian, terdapat beberapa tindakan yang dilarang keras dalam penanganan kecelakaan listrik. Pertama, menyentuh korban sebelum sumber listrik dipastikan aman. Kedua, menggunakan air untuk menyiram area yang masih bertegangan listrik. Ketiga,
mengoleskan bahan-bahan tradisional seperti pasta gigi, mentega, minyak, kopi, atau bahan lainnya pada luka bakar. Tindakan tersebut tidak memiliki dasar medis dan justru meningkatkan risiko infeksi. Selain itu, kepanikan juga merupakan hal yang harus dihindari. Dalam situasi darurat, kemampuan berpikir tenang dan mengikuti prosedur jauh lebih penting dibandingkan tindakan yang terburu-buru tanpa perencanaan. Untuk mendukung pelaksanaan pertolongan pertama, setiap lingkungan kerja teknik elektro seharusnya memiliki perlengkapan P3K yang lengkap dan siap digunakan. Kotak P3K harus berisi plester, antiseptik, perban, kasa steril, gunting medis, dan perlengkapan dasar lainnya. Selain itu, sarung tangan isolasi sangat penting untuk melindungi penolong dari kontak langsung dengan sumber bahaya. Peralatan lain yang juga sangat dianjurkan adalah masker CPR atau face shield yang dapat digunakan saat memberikan napas buatan. Penggunaan alat ini membantu menjaga kebersihan dan mengurangi risiko penularan penyakit antara korban dan penolong. Untuk memperjelas penerapan teori yang telah dipelajari, mari kita perhatikan beberapa contoh kasus. Bayangkan seorang teknisi ditemukan tidak sadar setelah tersengat listrik 3 fasa di dekat panel distribusi. Dalam kondisi seperti ini, tindakan pertama adalah memutus sumber listrik utama. Setelah itu korban dipisahkan dari sumber bahaya menggunakan alat isolasi yang sesuai. Kemudian dilakukan pemeriksaan napas dan denyut nadi. Jika diperlukan, CPR segera dilakukan sambil menghubungi layanan darurat. Pada kasus lain, korban mengalami luka bakar serius akibat percikan hubung singkat tetapi masih sadar penuh. Dalam situasi ini, fokus utama adalah memastikan sumber listrik sudah aman, mendinginkan luka dengan air mengalir, menutup luka menggunakan perban steril, dan segera membawa korban ke fasilitas kesehatan. Mahasiswa sekalian, sebagai calon engineer, kita tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis tetapi juga kemampuan menghadapi kondisi darurat secara profesional. Sikap sigap, tenang, disiplin, serta mampu mengikuti prosedur merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap tenaga profesional di bidang ketenagalistrikan. Kemampuan teknis tanpa kesiapan menghadapi kondisi darurat akan menjadi kurang lengkap. Oleh karena itu, latihan dan simulasi harus dilakukan secara berkala. Melalui simulasi, mahasiswa dapat belajar mengidentifikasi bahaya, memutus sumber listrik dengan aman, mengevakuasi korban, melakukan pemeriksaan ABC, melaksanakan CPR, serta menangani luka bakar listrik sesuai prosedur yang benar. Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh pembelajaran ini adalah membangun budaya keselamatan kerja yang kuat. Keselamatan tidak boleh dianggap sebagai pelengkap, melainkan menjadi bagian utama dalam setiap aktivitas ketenagalistrikan. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pertolongan pertama pada kecelakaan listrik merupakan kompetensi wajib bagi setiap mahasiswa teknik elektro dan calon insinyur profesional. Menit-menit pertama setelah kecelakaan merupakan periode yang sangat menentukan keselamatan korban. Oleh karena itu, setiap tindakan harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prosedur. Ingatlah bahwa keselamatan penolong selalu menjadi prioritas utama. Jangan pernah menolong dengan cara yang membahayakan diri sendiri. Pahami prosedur, kuasai teknik pertolongan pertama, dan terus latih kemampuan tersebut agar siap diterapkan kapanpun diperlukan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi bekal keterampilan yang suatu saat dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.